Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai struktur atom. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari tentang mengenal ilmu kimia, di mana di situ ada hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan satu lagi adalah bagaimana cara kerja di laboratorium. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang baru mengenai struktur atom. Ya, di sini ada sistem dan struktur atom, tapi yang kita pelajari pertama sekali adalah struktur atom. Atom, inilah dia gambarannya adalah nih unsur. Atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Berarti dalam unsur itu ada atom. Nah, unsur itu inilah yang tertera di dalam tabel periodik unsur. Seperti hidrogen yang sering kamu dengar lambangnya H, karbon lambangnya C, boron lambangnya B, aluminium lambangnya Al. Nah, kita lanjut. Sebelum ilmu kimia berkembang, para filsafat Yunani kuno setelah mengenal istilah yang namanya atom. Menurut pandangannya, atom adalah partikel terkecil yang membangun suatu materi. Dengan teknologi modern, ternyata atom bisa diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dan sederhana yang disebut dengan partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Jadi, runtuhlah bahwa pengertian atom itu adalah partikel kecil dari yang membangun materi, ya, itu tidak berlaku lagi. Ternyata dalam atom bisa ada partikel terkecil lagi yang dinamakan elektron, proton, dan neutron. Dan kita masuki struktur atom yang pertama. Ya, awal mula atom itu diperkenalkan oleh si Demokritus. Ya, istilah atom A itu tidak, tomos itu dapat dibagi. Jadi materi atom itu merupakan bagian terkecil dari sifat materi, namun tidak dapat dibelah lagi. Nah, kemudian dikemukakan secara ilmiah itu oleh si John Dalton. Ya, John Dalton, dialah bapak atom yang pertama yang mengatakan bahwa atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi unsur lain. Semua atom unsur yang sama mempunyai massa yang sama. Reaksi kimia merupakan reaksi penggabungan atom dengan perbandingan tertentu. Jadi, John Dalton itu menggambarkan bahwa atom merupakan bola bulat yang tidak ada partikel di dalamnya. Karena pada saat itu dia mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari materi. Kemudian dilanjutkan perkembangan berikutnya dengan penemuan elektron oleh si Thomson, ya, penemuan elektron oleh si Thomson bahwa atom adalah bola masif yang bermuatan positif, di dalamnya terdapat elektron yang bertebaran secara sembarang seperti kismis. Jadi Thomson ini mengungkapkan bahwa atom merupakan bola bulat yang sederhana, bola bulat yang bermuatan positif, di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, kita lanjut perkembangan yang berikutnya, itu adalah si Rutherford. Rutherford di sini menemukan inti atom. Ya, inti atom. Jadi menurut Rutherford, atom merupakan rongga kosong yang terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil tetapi tidak rapat dan dikelilingi elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti sistem tata surya. Inti di sini kalau menurut tata surya itu adalah matahari. Dan ini elektron ini merupakan planet yang mengelilingi matahari. Nah, inilah menurut pemikiran menurut penemuan dari si Rutherford. Kemudian disempurnakan oleh si Niels Bohr. Niels Bohr di sini bahwa dalam atom ada 3 partikel penyusunnya, yaitu di dalam inti ada proton dan neutron, sementara di kulitnya ada elektron. Jadi, si Bohr telah menemukan orbit atau kulit-kulit atom, ya, di mana ada inti yang berada di tengah dan elektron berada pada kulitnya menurut tingkat-tingkat energi. Jadi kulit ini disebut dengan tingkat energi.
ya, yang disebut dengan lintasan atau orbit. Nah, selanjutnya disempurnakan dengan teori atom modern. Nah, teori atom modern ini dikemukakan oleh 3 ahli, Louis de Broglie dengan ajas ketidakpastiannya, Louis de Broglie dan ajas ketidakpastian dari Heisenberg dan Erwin Schrödinger menemukan adanya konsep orbital yang menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom itu ada di dalam orbital, di mana orbital itu menyatakan daerah peluang besar elektron ditemukan. Nah, jadi digambarkanlah dia model mekanika gelombang itu, ini dia, ya. Nah, jadi kita lihat berikutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, atom itu bukan merupakan istilah baru lagi. Di dalam Al-Quran juga sudah tertulis, ya, bahwa ada zarah, ya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan, surat Yunus ya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah itu yang disebut dengan partikel atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab nyata atau Lauhul Mahfuz, ya. Nah, ini kita hubungkan ke segi agama kita. Nah, lanjut kita berikutnya. Nah, inilah dia penggambarannya itu tadi Ibu bilang bahwa penggambarannya itu seperti planet mengelilingi matahari. Matahari ini kan disebut dengan solar system. Yang ada di dalamnya kulit di luar dari matahari ini adalah lintasannya ini yang disebut dengan orbit. Orbit inilah yang ada planet-planet di dalamnya. Ya, jadi atom adalah bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, itulah dia pengertian daripada atom setelah kita melihat perkembangan model atom dari Dalton ke mekanika kuantum. Jangan lagi dibilang bahwa atom partikel terkecil dari materi. Nah, jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, kita lanjut. Sekarang ini adalah tentang unsur, notasi. Apa arti notasi unsur? Ya, jika unsur dilambangkan dengan X, maka di atasnya ada A, ada Z. A itu adalah nomor massa atau massa atom. A itu rumusnya adalah jumlah proton ditambah neutron. Sementara Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu adalah jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron apabila dalam keadaan netral. Secara keseluruhan ya, bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron kalau dalam keadaan netral. Nah, berikutnya contoh Br. Nah, inilah yang disebut dengan atom netral. Ya, Br masanya A-nya inilah dia A, inilah dia Z. A-nya 80, Z-nya 33. Jadi ada pertanyaannya di sini, tentukan nama unsur, massa atom, nomor atom, jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron. Jadi kalau kita bahas di sini, ini dia tadi, lambang unsur Br, bromin. Br ya, lambang unsur. Nama unsurnya adalah bromin. Nanti kan bisa dilihat dalam sistem periodik yang di awal tadi. Nah, berikutnya massa atom itu adalah A, berarti dia yang atasnya itu adalah 80. Kemudian nomor atom itu adalah Z-nya, berarti dia adalah 35. Kemudian jumlah elektron, karena dia ini netral, menentukan letternya nanti di sini. Netral itu aja tidak bermuatan. Jadi dia tidak ada tanda positif dan negatif di atasnya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada positif negatif, netral, maka jumlah elektron tadi Ibu bilang sama dengan proton. Jadi sama dengan Z-nya, yaitu 35. Kemudian jumlah proton itu adalah Z, tidak boleh diganggu-gugat. Ya, karena proton ini berada dalam inti. Jadi tetap jumlahnya adalah 35.
Kemudian jumlah neutron, seperti Ibu bilang tadi, bahwa jumlah neutron itu dapat dicari dari rumus A tadi. A tadi P ditambah N, berarti N adalah A kurang P atau A kurang Z, berarti neutronnya adalah 45. Kita lanjut, ya. Kemudian kalau dia bentuk ion, nah ini tadi. Nah, kalau ada tanda simbol di atasnya ini plus, berarti dia bermuatan positif. Arti muatan positif dalam kimia berarti melepaskan elektron. Berarti elektronnya yang berubah, sementara Z-nya atau protonnya tetap. Nah ya, jadi ini tetap sama, A rumusnya tetap sama, jumlah Z itu sama dengan proton, sedangkan jumlah elektron, nomor atom tadi atau Z tadi dikurang muatannya. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini. Ca 40-20, berarti ini A, ini Z, ini muatannya. Oke, nah kita buat di sini, maka A-nya 40, Z-nya 20, jumlah protonnya 20, jumlah neutronnya A kurang Z tadi, sementara jumlah elektronnya Z dikurang muatan tadi. Berarti 20 dikurang plus 2. Berarti jumlahnya adalah 18. Nah, oke, ini adalah muatan positif. Lanjut dengan muatan ini tadi. Nah, ini bentuk ionnya ya. Berarti ini 3 min. Berarti dia bermuatan negatif. Dalam kimia, kalau negatif itu artinya dia menerima elektron. Berarti elektronnya bertambah. Ya. Jadi bagaimana mencari jumlah proton, neutron, elektronnya? Kita lihat ya. Maka A itu sama dengan 14. Z itu sama dengan 7. Ini A, ini Z tadi. Jumlah proton itu sama dengan Z, berarti 17. Jumlah neutron, A kurang Z, berarti 14 kurang 7, 7. Berarti jumlah elektron, Z, ya, dikurang muatan negatif ini tadi. Berarti 7 kurang 3, berarti dia menjadi 10. Oke ya, berarti elektronnya bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 3. Ya, kalau dia proton, kalau dia muatan positif, elektronnya berkurang sebanyak 2, sesuai dengan muatannya tadi ya. Paham? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini lengkapilah isi tabel berikut. Nah, berarti kalau kamu menjawabnya ada soal seperti ini kan ada neon, berarti ini unsurnya, Ne, lambang unsurnya. Berarti nama unsurnya nanti kamu bisa lihat di tabel periodik. Nah, ini namanya neon. Ini A, ini apa? Z. Berarti A-nya 20, Z-nya, nah gitu. Z-nya 10, jumlah protonnya 10, jumlah neutronnya 10, dan jumlah elektronnya juga 10. Nah, kalau ada soal yang kedua, kita lihat. Nama unsur kalium. Apa itu kalium? Dia dalam sistem periodik ya. Lambangnya adalah, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini, nah, lambangnya adalah K. Ya. K itu tadi 3919. Oke ya. Nah, oke, selenium. Berikutnya selenium. Oke, selenium itu A-nya 79. Ya, jumlah neutronnya 45. Berarti dari sini apa yang kita dapat? Kita dapat adalah jumlah P atau Z-nya dulu. Ya. Nah, berarti A tadi kan Z, A tadi Z ditambah N. Oke, Z ditambah N. Berarti kita mencari Z-nya 79 dikurang 45. Itulah dia, dapatnya berapa? 34. Sementara JP-nya itu 34. Nah, jadi jumlah elektronnya 34. Kenapa jumlah elektronnya 34? Karena dia adalah atom netral. Nah, sekarang kita lihat Mg. Mg dengan muatan plus 2. Plus 2 ya. Berarti nama unsurnya magnesium.
Ya, A-nya berarti ini tadi 24. Oke. Kemudian Z-nya ini tadi. Nah, 12. Jumlah proton itu sama dengan Z, berarti dia 12. Ya. Nah, jumlah neutron A kurang Z, berarti 12 juga. Jumlah elektron karena dia bermuatan positif, berarti 12 kurang 2. 12 kurang 2 ya. Berarti berapa? 10. Oke, kita lanjut yang kelima. Ini ya, fosfor P. Berarti lambang unsurnya adalah fosforus. Ini tadi dia lambang unsur kita, P, fosforus. Berarti A-nya sesuai dengan yang di sini nih, berarti 32. Z-nya berarti di bawahnya 15. Jumlah proton sama dengan Z juga. Jumlah neutron A kurang Z 17. Berarti jumlah elektron bertambah sebanyak 3. Berarti dia berapa? 18. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti bisa menjawabnya. Nah, ini dia tabel periodik tadi yang kita lihat di awalnya ya. Nah, kita lanjut. Ada istilahnya isotop, isobar, dan isoton ya, dalam kimia ya. Kalau ada kata iso berarti ada hal yang sama. Ya, ada hal yang sama. Apanya yang sama? Ini istilahnya banyak unsur seperti di banyak lambang, tapi A dan Z-nya bisa sama, ada A dan Z-nya berbeda. Nah, sekarang kita lihat isotop. Apa itu isotop? Inilah pengertian isotop. Kenapa disebut isotop dia? Karena Z-nya sama, sementara A-nya beda. Jadi isotop itu atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi berbeda nomor masanya. Ya. Nah, berikutnya isobar. Ya, isobar. Tapi sebelum yang tadi Bu buat, ini isotop tadi. Ya, isotop untuk mengampakannya P ya. Berarti silahkan dengan P. P itu adalah singkatan dari proton. Berarti protonnya sama. Proton itu kan sama dengan Z. Jadi kalau disimpulkan bahwa atom itu hanya mempunyai satu nomor atom. Tidak boleh lebih dari satu. Maka unsurnya adalah sama. Oke. Nah, kita lanjut dengan berikutnya isobar. Isobar, ini ya, barrel berarti berat, berarti beratnya yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda, otomatis unsurnya juga berbeda. Ini juga sama ya, ini helium, litium, berarti unsur beda, tapi nomor masanya sama. Sementara nomor atomnya berbeda, sifatnya juga sudah pasti berbeda. Inilah yang disebut dengan isobar ya. Jadi ingat, isobar, ingat barnya ini barrel ya atau berat. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya adalah isoton. Isoton berarti isoton, ingat di sini apanya? N. Neutronnya. Neutronnya yang sama berarti A kurang Z-nya. A kurang Z. 14 kurang 7, 7. 13 kurang 6, 7. Berarti neutronnya sama. Berarti disebut dengan isoton. Ya, unsurnya juga berbeda karena berbeda nomor massa, nomor atomnya. Nah, di sini sementara ini juga seperti begitu ya, nitrogen dengan oksigen. Ya, 14 kurang 7, 7, 15 kurang 8, berarti dia adalah 7. Berarti neutronnya yang sama. Oke. Jadi, isoton itu atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Ya. Demikian, inilah dia contohnya ini semua. Ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya jangan lupa nanti kerjakan kuis ya. Sebelum Ibu akhiri, nanti jangan lupa kerjakan kuisnya yang akan ya, di-share di Edmodo-nya masing-masing. Dikerjakan menurut waktu yang sudah ditetapkan. Oke, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Jangan malas ya. Jangan lupa tetap semangat.
Bila dengan demikianlah Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para siswa Ibu semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai struktur atom. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari tentang mengenal ilmu kimia, di mana di situ ada hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan satu lagi adalah bagaimana cara kerja di laboratorium. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang baru mengenai struktur atom. Ya, di sini ada sistem dan struktur atom, tapi yang kita pelajari pertama sekali adalah struktur atom. Atom, inilah dia gambarannya adalah nih unsur. Atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Berarti dalam unsur itu ada atom. Nah, unsur itu inilah yang tertera di dalam tabel periodik unsur. Seperti hidrogen yang sering kamu dengar lambangnya H, karbon lambangnya C, boron lambangnya B, aluminium lambangnya Al. Nah, kita lanjut. Sebelum ilmu kimia berkembang, para filsafat Yunani kuno setelah mengenal istilah yang namanya atom. Menurut pandangannya, atom adalah partikel terkecil yang membangun suatu materi. Dengan teknologi modern, ternyata atom bisa diuraikan menjadi partikel yang lebih kecil dan sederhana yang disebut dengan partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Jadi, runtuhlah bahwa pengertian atom itu adalah partikel kecil dari yang membangun materi, ya, itu tidak berlaku lagi. Ternyata dalam atom bisa ada partikel terkecil lagi yang dinamakan elektron, proton, dan neutron. Dan kita masuki struktur atom yang pertama. Ya, awal mula atom itu diperkenalkan oleh si Demokritus. Ya, istilah atom A itu tidak, tomos itu dapat dibagi. Jadi materi atom itu merupakan bagian terkecil dari sifat materi, namun tidak dapat dibelah lagi. Nah, kemudian dikemukakan secara ilmiah itu oleh si John Dalton. Ya, John Dalton, dialah bapak atom yang pertama yang mengatakan bahwa atom suatu unsur tidak dapat diubah menjadi unsur lain. Semua atom unsur yang sama mempunyai massa yang sama. Reaksi kimia merupakan reaksi penggabungan atom dengan perbandingan tertentu. Jadi, John Dalton itu menggambarkan bahwa atom merupakan bola bulat yang tidak ada partikel di dalamnya. Karena pada saat itu dia mengatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dari materi. Kemudian dilanjutkan perkembangan berikutnya dengan penemuan elektron oleh si Thomson, ya, penemuan elektron oleh si Thomson bahwa atom adalah bola masif yang bermuatan positif. Di dalamnya terdapat elektron yang bertebaran secara sembarang seperti kismis. Jadi Thomson ini mengungkapkan bahwa atom merupakan bola bulat yang sederhana, bola bulat yang bermuatan positif, di dalamnya ada elektron yang bermuatan negatif. Nah, kita lanjut, perkembangan yang berikutnya, itu adalah si Rutherford. Rutherford di sini menemukan inti atom. Ya, inti atom. Jadi menurut Rutherford, atom merupakan rongga kosong yang terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang sangat kecil tetapi tidak rapat dan dikelilingi elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi seperti sistem tata surya. Inti di sini kalau menurut tata surya itu adalah matahari. Dan ini elektron ini merupakan planet yang mengelilingi matahari. Nah, inilah menurut pemikiran menurut penemuan dari si Rutherford. Kemudian disempurnakan oleh si Niels Bohr. Niels Bohr di sini bahwa dalam atom ada 3 partikel penyusunnya, yaitu di dalam inti ada proton dan neutron, sementara
di kulitnya ada elektron. Jadi si Bohr telah menemukan orbit atau kulit-kulit atom, ya, di mana ada inti yang berada di tengah dan elektron berada pada kulitnya menurut tingkat-tingkat energi. Jadi kulit ini disebut dengan tingkat energi, ya, yang disebut dengan lintasan atau orbit. Nah, selanjutnya disempurnakan dengan teori atom modern. Nah, teori atom modern ini dikemukakan oleh 3 ahli, Louis de Broglie dengan ajas ketidakpastiannya, bukan ya, Louis de Broglie dan ajas ketidakpastian dari Heisenberg dan Erwin Schrödinger menemukan adanya konsep orbital yang menyatakan bahwa kedudukan elektron dalam atom itu ada di dalam orbital, di mana orbital itu menyatakan daerah peluang besar elektron ditemukan. Nah, jadi digambarkanlah dia model mekanika gelombang itu, ini dia, ya. Nah, jadi kita lihat berikutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, atom itu bukan merupakan istilah baru lagi. Di dalam Al-Quran juga sudah tertulis, ya, bahwa ada zarah, ya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan, surat Yunus, ya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah itu yang disebut dengan partikel atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab nyata atau Lauhul Mahfuz, ya. Nah, ini kita hubungkan ke segi agama kita. Nah, lanjut kita berikutnya. Nah, inilah dia penggambarannya itu tadi Ibu bilang bahwa penggambarannya itu seperti planet mengelilingi matahari. Matahari ini kan disebut dengan solar system. Yang ada di dalamnya kulit di luar dari matahari ini adalah lintasannya ini yang disebut dengan orbit. Orbit inilah yang ada planet-planet di dalamnya. Ya, jadi atom adalah bagian terkecil, ya, bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, itulah dia pengertian daripada atom setelah kita melihat perkembangan model atom dari Dalton ke mekanika kuantum. Jangan lagi dibilang bahwa atom partikel terkecil dari materi. Nah, jadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Nah, kita lanjut. Sekarang ini adalah tentang unsur, notasi unsur. Apa arti notasi unsur? Ya, jika unsur dilambangkan dengan X, maka di atasnya ada A, ada Z. A itu adalah nomor massa atau massa atom. A itu rumusnya adalah jumlah proton ditambah neutron. Sementara Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu adalah jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron apabila dalam keadaan netral. Secara keseluruhan, ya, bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron kalau dalam keadaan netral. Nah, berikutnya contoh Br. Nah, inilah yang disebut dengan atom netral. Ya, Br masanya A-nya, inilah dia A, inilah dia Z. A-nya 80, Z-nya 33. Jadi ada pertanyaannya di sini, tentukan nama unsur, massa atom, nomor atom, jumlah elektron, jumlah proton, dan jumlah neutron. Jadi kalau kita bahas di sini, ini dia tadi, lambang unsur Br, bromin. Br, ya, lambang unsur. Nama unsurnya adalah bromin. Nanti kan bisa dilihat dalam sistem periodik yang di awal tadi. Nah, berikutnya massa atom itu adalah A, berarti dia yang atasnya itu adalah 80. Kemudian nomor atom itu adalah Z-nya, berarti dia adalah 35. Kemudian jumlah elektron, karena dia ini netral, menentukan letternya nanti di sini. Netral itu aja tidak bermuatan. Jadi dia tidak ada tanda positif dan negatif di atasnya.
Jadi kalau misalnya dia tidak ada positif negatif, netral, maka jumlah elektron tadi Ibu bilang sama dengan proton. Jadi sama dengan Z-nya, yaitu 35. Kemudian jumlah proton itu adalah Z, tidak boleh diganggu gugat, ya, karena proton ini berada dalam inti. Jadi tetap jumlahnya adalah 35. Kemudian jumlah neutron, seperti Ibu bilang tadi, bahwa jumlah neutron itu dapat dicari dari rumus A tadi. A tadi P ditambah N, berarti N adalah A kurang P atau A kurang Z, berarti neutronnya adalah 45. Kita lanjut, ya. Kemudian kalau dia bentuk ion, nah ini tadi. Nah, kalau ada tanda simbol di atasnya ini plus, berarti dia bermuatan positif. Arti muatan positif dalam kimia berarti melepaskan elektron. Berarti elektronnya yang berubah, sementara Z-nya atau protonnya tetap. Nah ya, jadi ini tetap sama, A rumusnya tetap sama, jumlah Z itu sama dengan proton, sedangkan jumlah elektron, nomor atom tadi atau Z tadi dikurang muatannya. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini. Ca 40-20, berarti ini A, ini Z, ini muatannya. Oke, nah kita buat di sini, maka A-nya 40, Z-nya 20, jumlah protonnya 20, jumlah neutronnya A kurang Z tadi, sementara jumlah elektronnya Z dikurang muatan tadi. Berarti 20 dikurang plus 2. Berarti jumlahnya adalah 18. Nah, oke, ini adalah muatan positif. Lanjut dengan muatan ini tadi. Nah, ini bentuk ionnya ya. Berarti ini 3 min. Berarti dia bermuatan negatif. Dalam kimia, kalau negatif itu artinya dia menerima elektron. Berarti elektronnya bertambah. Ya. Jadi bagaimana mencari jumlah proton, neutron, elektronnya? Kita lihat ya. Maka A itu sama dengan 14. Z itu sama dengan 7. Ini A, ini Z tadi. Jumlah proton itu sama dengan Z, berarti 17. Jumlah neutron, A kurang Z, berarti 14 kurang 7, 7. Berarti jumlah elektron, Z, ya, dikurang muatan negatif ini tadi. Berarti 7 kurang 3, berarti dia menjadi 10. Oke ya, berarti elektronnya bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 3. Ya, kalau dia proton, kalau dia muatan positif, elektronnya berkurang sebanyak 2, sesuai dengan muatannya tadi ya. Paham? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini lengkapilah isi tabel berikut. Nah, berarti kalau kamu menjawabnya ada soal seperti ini kan ada neon, berarti ini unsurnya, Ne, lambang unsurnya. Berarti nama unsurnya nanti kamu bisa lihat di tabel periodik. Nah, ini namanya neon. Ini A, ini apa? Z. Berarti A-nya 20, Z-nya, nah gitu. Z-nya 10, jumlah protonnya 10, jumlah neutronnya 10, dan jumlah elektronnya juga 10. Nah, kalau ada soal yang kedua, kita lihat. Nama unsur kalium. Apa itu kalium? Dia dalam sistem periodik ya. Lambangnya adalah, sebelumnya kita lihat dulu. Di sini, nah, lambangnya adalah K. Ya. K itu tadi 3919. Oke ya. Nah, oke, selenium. Berikutnya selenium. Oke, selenium itu A-nya 79. Ya, jumlah neutronnya 45. Berarti dari sini apa yang kita dapat? Kita dapat adalah jumlah P atau Z-nya dulu. Ya. Nah, berarti A tadi kan Z, A tadi Z ditambah N. Oke, Z ditambah N. Berarti kita mencari Z-nya 79 dikurang 45. Itulah dia, dapatnya berapa? 34. Sementara
Jp-nya itu 34. Nah, jadi jumlah elektronnya 34. Kenapa jumlah elektronnya 34? Karena dia adalah atom netral. Nah, sekarang kita lihat Mg. Mg dengan muatan plus 2. Plus 2 ya. Berarti nama unsurnya magnesium. Ya, A-nya berarti ini tadi 24. Oke. Kemudian Z-nya ini tadi. Nah, 12. Jumlah proton itu sama dengan Z, berarti dia 12. Ya. Nah, jumlah neutron A kurang Z, berarti 12 juga. Jumlah elektron karena dia bermuatan positif, berarti 12 kurang 2. 12 kurang 2 ya. Berarti berapa? 10. Oke, kita lanjut yang kelima. Ini ya, fosfor P. Berarti lambang unsurnya adalah fosforus. Ini tadi dia lambang unsur kita, P, fosforus. Berarti A-nya sesuai dengan yang di sini nih, berarti 32. Z-nya berarti di bawahnya 15. Jumlah proton sama dengan Z juga. Jumlah neutron A kurang Z 17. Berarti jumlah elektron bertambah sebanyak 3. Berarti dia berapa? 18. Nah, oke. Lanjut ya. Jadi kalau ada soal seperti ini nanti bisa menjawabnya. Nah, ini dia tabel periodik tadi yang kita lihat di awalnya ya. Nah, kita lanjut. Ada istilahnya isotop, isobar, dan isoton. Ya, dalam kimia ya. Kalau ada kata iso berarti ada hal yang sama. Ya, ada hal yang sama. Apanya yang sama? Ini istilahnya banyak unsur seperti di banyak lambang, tapi A dan Z-nya bisa sama, ada A dan Z-nya berbeda. Nah, sekarang kita lihat isotop. Apa itu isotop? Inilah pengertian isotop. Kenapa disebut isotop dia? Karena Z-nya sama, sementara A-nya beda. Jadi isotop itu atom yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi berbeda nomor masanya. Ya. Nah, berikutnya isobar. Ya, isobar. Tapi sebelumnya tadi Bu buat, ini isotop tadi. Ya, isotop untuk mengampakannya P ya. Berarti silakan dengan P. P itu adalah singkatan dari proton. Berarti protonnya sama. Proton itu kan sama dengan Z. Jadi kalau disimpulkan bahwa atom itu hanya mempunyai satu nomor atom. Tidak boleh lebih dari satu. Maka unsurnya adalah sama. Oke. Nah, kita lanjut dengan berikutnya isobar. Isobar, ini ya, barrel berarti berat, berarti beratnya yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda, otomatis unsurnya juga berbeda. Ini juga sama ya, ini helium, litium, berarti unsur beda, tapi nomor masanya sama. Sementara nomor atomnya berbeda, sifatnya juga sudah pasti berbeda. Inilah yang disebut dengan isobar ya. Jadi ingat, isobar, ingat barnya ini barrel ya atau berat. Oke. Nah, kita lanjut yang berikutnya adalah isoton. Isoton berarti isoton ingat di sini apanya? N. Neutronnya. Neutronnya yang sama berarti A kurang Z-nya. A kurang Z. 14 kurang 7, 7. 13 kurang 6, 7. Berarti neutronnya sama. Berarti disebut dengan isoton. Ya, unsurnya juga berbeda karena berbeda nomor massa, nomor atomnya. Nah, di sini sementara ini juga seperti begitu ya, nitrogen dengan oksigen. Ya, 14 kurang 7, 7, 15 kurang 8, berarti dia adalah 7. Berarti neutronnya yang sama. Oke. Jadi, isoton itu atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Ya. Demikian, inilah dia contohnya ini semua. Ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya jangan lupa nanti kerjakan
kuis ya. Sebelum Ibu akhiri, nanti jangan lupa kerjakan kuisnya yang akan di-share di Edmodo-nya masing-masing. Dikerjakan menurut waktu yang sudah ditetapkan. Oke, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua. Jangan malas ya. Jangan lupa tetap semangat. Bila dengan demikianlah Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.